wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Rafatunisa di channel YouTube aku Saskia Rafatunisa dalam episode Milad Greetings. Kali ini saya akan mengucapkan Hari Milad kepada saya sendiri sebagai seorang YouTuber autistik YouTuber penyandang autistik yang bahagia, yaitu saya sendiri Saskia Rafatunisa Nuranto yang ke-23 tahun yang jatuh pada hari besok. Sebenarnya saya memang uploadnya kan memang hari ini karena takutnya besok saya harus memberikan waktu istirahat untuk laptop ya. Saya akan menjelaskan harapan dan impian saya ya sebagai saya ketika umur saya besok akan menginjak 23 tahun sesuai dengan saran dari ayah dan bunda ya. Gini, harapan saya itu memang saya usia 33 tahun itu saya harus tetap menjaga sikap, perilaku, kebiasaan, emosi dan pikiran kita yang apa yang tadinya ada di Bangkok ya sekarang ini. Tapi saya mulai sekarang ini saya udah umur 23 tahun ya, nanti besok saya akan tetap bersikap dewasa ya sesuai dengan keinginan orang tua dan keluarga saya ya, supaya nanti pada saat yang besok itu ya saya bisa menjadi penyandang autistik yang lebih baik lagi ya dari yang lainnya. Nah, sikap saya yang harus lakukan sama usia 3 tahun itu harapannya adalah saya harus mulai terbiasa dengan sikap dewasa itu, maksudnya tidak pernah boleh gelisah. Ya memang kebetulan sih saya memang agak gelisah sekarang sejak hari Jumat sampai hari ini tuh ya masalah laptop ya lemot, cuman saya udah menyelesaikan masalah ini dengan sabar ya, dengan sabar, gelisah dan tidak pernah galau sama sekali ya, karena memang itu, karena memang ayah sama bunda menginginkan saya untuk kalau terjadi sesuatu yang buruk tuh harus tidak boleh gelisah, harus sabar ya. Kemudian sikapnya gak boleh apalagi tidak boleh terburu-buru. Nah ini sangat penting sekali. Kalau umur 23 tahun sikap saya itu juga tidak boleh terburu-buru ya, apalagi ketika melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu itu juga sangat tidak boleh terburu-buru, karena misalnya keburu apa misalnya sholatnya terburu-buru tuh sangat tidak boleh karena bisa merusak pahala ya. Begitu juga dengan membaca doa. Kebetulan banget waktu itu saya pernah menjadi imam ya, imam sholat taraweh dan sholat isya dan witir. Akhirnya sama bunda sama adikku memperbaiki bacaan aku dan supaya bacaanku tidak terburu-buru, tapi saya udah berhasil melakukannya. Begitu pula dengan berzikir dan membaca Al-Quran juga tidak boleh terburu-buru. Ya mulai sekarang tuh sikap perilaku yang kedewasaanku yang tidak terburu-buru itu membaca Al-Qurannya sekarang harus mulai 4 hatam ya, 2 hatam yang untuk sholat tahajud dan witir dan 2 hatamnya lagi untuk sholat duha. Nah, gue sikap terburu-buru apalagi ketika mau apa namanya ketika jemuran itu sudah terbiasa, tapi karena kalau hujan ya atau hujan itu sudah malam itu harus masukin ke dalam ya. Nah kemudian sikap apalagi selalu berhati-hati, konsentrasi dan fokus itu sikap umur 23 tahun. Sikap konsentrasi dan fokusku juga harus ditingkatkan lagi supaya nanti ketika ada perintah atau melakukan sesuatu, hei kamu mau bantu aku nggak nih, harus konsentrasi dan fokus supaya ini, atau perlu uh, fokusnya tuh misalnya nih kita menggunakan pikiran satu, yaitu kalau makan makan, membaca menggunakan gadget dengan satu gadget aja cukup, kecuali kalau misalnya TV sedang iklan kita menggunakan ini HP ponsel ya yang lain. Kemudian membaca itu harus tempat yang terang ya. Kemudian konsentrasi dan fokusnya yang lain adalah ini ketika sedang membuang air besar ya terutama atau sedang haid itu harus selalu memeriksa toilet terlebih dahulu. Semua pokoknya semua ke toilet lah, baik dari tempat duduk, tempat pembuangan dan shower itu paling penting banget, harus selalu dibersihkan sehabis dan juga ketika pipis saat haid ya, itu supaya nanti tidak darah. Begitu juga kalau kamar mandinya penuh sabun harus selalu dibersihkan ya. Terus ketika ada pekerjaan yang misalnya seperti piringnya dan atau peralatan makan belum di lap ya, walaupun lap basah dan kering maupun sudah dicuci, dan juga pakaian yang belum disetrika itu harus disetrika kalau misalkan esok udah pergi, itu sama aja ya. Nah sekarang sikap yang penting adalah bertanya sebelum bertindak. Ini sangat berguna sekali bagi harapan saya di usia ke-23 tahun adalah ini berpikir sebelum bertindak itu tuh, jadi kalau kita melakukan sesuatu itu harus izin dulu, harus bertanya dulu apa boleh tidak. Begitu juga dengan izin, karena izin itu sangat penting sekali untuk menjaga kesopanan kita ya ketika kita melakukan
ya, menggunakan hak-hak orang lain eh, untuk tujuan yang baik ya, seperti contoh ya, boleh kayak gitu. Nah, kemudian sikap dewasa yang lain adalah empati ya. Harapan di usia ke-23 tahun itu empati adalah tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Seperti contoh saya, ketika adik saya sedang kuliah online, saya di sini sampai Jumat ataupun hal-hal lain, saya tidak boleh lagi mengganggunya, apalagi untuk tujuan meminjam ya, itu sangat tidak baik. Bersabar, yang penting bersabar dan menghadapi masalah di usia 3 tahun. Ketika masalah itu sangat berat ya, berat atau ringan, aku harus tidak boleh gelisah, tidak boleh galau, harus sabar, tidak boleh tidak boleh terlalu membantah dan sebagainya, yaitu sikap aku di usia 3 tahun. Oke. Sekarang pikiran saya di usia aku 23 tahun itu sekarang adalah pikirannya tidak boleh terobsesi dengan sesuatu ya. Meskipun kalau kita boleh sih, kita boleh makan sesuatu, tapi asal karena saat yang bersamaan itu tidak boleh terobsesi sampai akhirnya berpengaruh ke hal buruk seperti mencuri wifi orang lain ya. Itu juga tidak boleh. Terus terburu-buru, tidak tergesa-gesa, itu juga pengaruh dari obsesi. Jadi itu tidak boleh juga dilakukan ya. Tidak boleh bersikap obsesi ketika melakukan sesuatu yang sangat saya sukai. Nah, sekarang kebiasaan saya di usia 3 tahun, kita dimulai urutan dulu deh. Kebiasaan di umur 23 tahun itu dimulai dari waktu bangun pagi, yaitu mulai besok aku harus setiap bangun pagi harus lakukan sholat tahajud ya, berzikir dan menghatam Al-Quran, terus melakukan 6 pernafasan, terus dan materi sinder dan latihan mata, baru kembali tidur lagi. Ketika subuh ya, segera sholat subuh lalu kembali tidur lagi, lalu bangun lagi jam terbit untuk melakukan senam pagi, kemudian membersihkan rumah yang harus bersih-bersih sekali, terus mandi, terus sholat duha, terus berzikir dan berzikir dan menghatam Al-Quran 2 khatam, terus melakukan belajar study from home ya, study from home. Jadi itu ini akan menjadi yang bermanfaat lainnya kalau saya misalkan untuk menambah pengetahuan saya nanti kelak ya. Kemudian sikap kebiasaan yang kedua 3 tahun yang lain adalah ini, lakukan senam mata sebelum tidur oleh gejala-gejala sebelum tidur. Kemudian sholat zuhur, terus istirahat tidur siang. Bangun dari istirahat tidur siang, lakukan senam mata lagi, kali ini setelah tidur siang. Terus sholat asar ya. Kemudian kalau soal makan saya tahu ya, tapi saya makannya di buka puasa. Jadi ini yang kalau misalkan di puasanya sudah selesai dan lebaran juga sudah selesai. Terus sikap yang lain adalah ini, sholat tarawih. Ke sholat 5 waktu itu tuh harus sholat berjamaah terus menerus, kecuali kalau saat ayam bunda lagi dadakan saya sholat sendiri, ya itu gak masalah. Terus sikap kebiasaan yang lain adalah menggunakan laptop tuh harus dibagi waktu ya, karena kan kalau terus menerus itu bisa berakibat tidak baik. Karena kan pengalaman sekarang ini kan saya laptopku kan udah agak lemot, tapi alhamdulillah dengan berkat doa saya sehabis sholat, saya akhirnya laptop saya bisa kembali pulih. Jadi cukup di hari weekday cuman ini ya, cuman dua hari, misalnya habis puasa lebaran dan juga Kamis ya, Kamis untuk tutorial and tips. Tahu gak kenapa tujuan seperti itu? Ini tujuan untuk menjaga keawetan laptop agar tidak penuh disknya, karena kan pengaruh di 100% itu kan bukan hanya karena aplikasi yang berjalan, tapi karena kebiasaan dulu mematikan yang gak penting-penting ya. Pokoknya kalau laptop baru atau lama itu harus ikut prosedur dari video YouTube ya. Nah, kemudian jadi itulah kebiasaan. Jadi satu lagi kebiasaannya, sebelum tidur malam lakukan senam tidur malam, langsung kemudian tidur minimal mulai besok di usia 23 tahun adalah jam 10. Karena kecuali kalau misalnya lagi emergency, langsung kalau udah selesai langsung segera tidur. Oke. Sedangkan impian saya di usiaku yang ke-23 tahun adalah ini ya. Saya benarnya Ayu sudah harus mulai berjualan mobil ya. Setiap kali membeli sesuatu itu kalau uangnya sudah 20 juta bisa dibelikan mobil baru resmi untuk keluarga kita. Pokoknya mobil yang mereknya boleh bebas, asalkan boleh yang bisa menumpang lebih ya. Maksudnya jangan harus sesuai dengan peraturan dari ketika jalan tol ya. Misalnya mobil Alphard boleh, mobil Freak juga boleh. Nah, terus impian ke 20 juta yang lain adalah ini,
servis PC. Nah, ini servis PC ini yang di situ harus diservis ya, karena kan ini kita bertujuan untuk menghemat penggunaan daya laptop, menghemat keawetan dan ketahanan laptop agar tidak cepat rusak ya kalau dipakai terus menerus. Jadi untuk beda sesuatu. Nah, istilah gitu. Nah, kemudian impian yang lain adalah yang lalu kan baterai laptop aku kan masih ini ya, masih gak masih bukan rusak sih, kalau setiap kali gak dilepas langsung mati. Nah, akhirnya saya udah mendapatkan keputusan dengan bersabar, udah lama banget ya tuh beli baterai laptop ya, kalau 20 jutanya lebih atau kurang. Kemudian ini servis Xbox. Ini kebetulan Xbox saya masih belum dipakai ya. Jadi kita harus nunggu sabar ya sampai COVID-nya pergi baru kita boleh servis Xbox ya. Jadi terus yang paling terakhir itu adalah ini apa namanya, impiannya yang terakhir dari ketika uang 20 juta adalah membuka toko herb halal di seluruh Indonesia ya. Ayah saya kebetulan banget, dan saya juga merencanakan ini untuk menjadi seorang kasir seperti dilakukan oleh bundaku dulu ya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga besok itu saya berusia 23 tahun. Kalian semua doain ya, semoga saya itu sikap dewasa aku bisa terus dipertahankan untuk membangkitkan konsistensi dan kepercayaannya, supaya kematangan saya tuh bisa meningkat 100%. Dan semoga juga di tanggal 10 Mei nanti peraturan menggunakan laptopnya akan berubah, ditambah lagi menjadi 3 jam. Ya, kebutuhan banget nih hari Minggu sampai Rabu depan tuh saya harus pergi ke jalan-jalan ya, jadi menggunakan waktu untuk kuota bebas, tapi kembali ke sini tetap 2 jam. Dan semoga tanggal 10 yang saya sebutkan tadi itu peraturan menggunakan berubah menjadi dari 2 jam menjadi 3 jam. Oke, terima kasih, dan jangan lupa sudah komen, like, dan subscribe channel di bawah, di kolom di bawah ini untuk mendapatkan info tentang aku. Oke, saya beristirahat dulu sebentar dari YouTube ini supaya kedatangan laptop, jadi kalian mohon tetap bersabar. Oke, semoga bisa bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.